Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pagi hari ini kita ketemu lagi. Kita akan belajar matematika tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sebelum kita mulai belajar, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti setelah selesai pembelajaran, Bu Guru harapkan kalian bisa membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sebelum kita mulai, Bu Guru mempunyai 4 apel. Tetapi apel ini berbeda-beda. Nah, ini ada 4 apel, yang satu utuh, kemudian ini 3/4, ini 1/2, ini 1/4. Nah, apakah apel ini sama? Iya, tidak. Apel ini berbeda-beda. Ini apel 3/4, ini apel 1/2. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Nah, yang lebih besar ini ada apel A, ini apel B. Apel mana yang lebih besar? Nah, ini kita lihat ternyata adalah apel A. Kemudian apel mana yang lebih kecil? Ini apel B. Nah, ini nilainya 1/2. Nah, yang kita lakukan ini tadi adalah membandingkan. Jadi, apakah membandingkan itu anak-anak? Untuk apa? Ya, membandingkan itu sama saja untuk membedakan. Nah, untuk apa? Itu yang pertama untuk menentukan yang lebih kecil. Yang kedua untuk menentukan yang lebih besar. Yang ketiga untuk menentukan yang nilainya sama. Nah, lebih kecil diberi tanda seperti ini. Lebih besar seperti ini, kemudian sama dengan. Bagaimana caranya kita membandingkan pecahan? Ini bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan garis bilangan, bisa juga dengan membandingkan langsung. Nah, kita pelajari yang pertama, yaitu menggunakan gambar. Ini Bu Guru mempunyai 2 pecahan, 2/4, kemudian ini 3/4. Nah, 2/4 ini adalah 2 bagian dari 4 bagian. 3/4 ini 3 bagian dari 4 bagian. Nah, ini yang diarsir 2, ini yang diarsir 3. Berarti besar yang mana? Ya, besar yang 3. Berarti kita tulis 2/4 lebih kecil dari 3/4. Contoh yang kedua, Bu Guru mempunyai pecahan 5/6 dan 3/6. Nah, kita akan membandingkan 2 pecahan ini. 5/6, kita perhatikan yang berwarna hijau. Ini 5 bagian dari 6 bagian. 3/6 itu 3 bagian dari 6 bagian. Nah, 5/6 dan 3/6. Nah, ini besar yang mana? Nah, kita lihat ini tadi 5, ini 3. Berarti besar yang 5. Nah, yang
5 ini tadi 5/6. Jadi kita tuliskan 5/6 lebih besar dari 3/6. Nah, itu tadi cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan garis bilangan. Ini contohnya Bu Guru mempunyai pecahan 2/6 dan 5/6. Kita akan membandingkan dua pecahan ini. Nah, caranya kita taruh di garis bilangan atau kita letakkan di garis bilangan. 2/6 dan 5/6 itu berarti pecahan per 6. Maka pada garis bilangan 0 sampai 1 kita bagi menjadi 6 bagian. Kemudian kita letakkan pecahan 2/6 di sebelah kiri, setelah 1/6, kemudian 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 1. Nah, 2/6 berada di sebelah kiri, 5/6 berada di sebelah kanan. Maka 2/6 lebih kecil dari 5/6. Pada sebuah garis bilangan, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Contoh yang kedua, Bu Guru mempunyai pecahan 1/5 dan 4/5. Sama dengan tadi caranya, kita letakkan pada garis bilangan. Kemudian kita tentukan mana yang sebelah kiri dan mana yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri 1/5. Kemudian 2/5, 3/5, 4/5, 1. Nah, berarti 1/5 dengan 4/5 itu yang kecil adalah 1/5. Jadi 4/5 lebih besar dari 1/5. Nah, jadi yang perlu diperhatikan untuk menentukan lebih kecil lebih besar ini, pada garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, yang ketiga, membandingkan langsung. Ini kita dengan cara melihat langsung atau membandingkan langsung. Yang pertama dengan pecahan berpenyebut sama. Jika pecahannya itu penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal melihat pembilangnya. Ini contoh, Bu Guru mempunyai pecahan 5/7 dan 2/7. Yang dilihat pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Pembilangnya 5 dan 2. Nah, 5 dan 2 itu yang besar 5. Maka kita tuliskan 5/7 lebih besar dari 2/7. Nah, itu tadi pecahan yang penyebutnya sama. Nah, bagaimana kalau pecahan berpenyebut tidak sama atau berbeda? Ini contohnya Bu Guru mempunyai pecahan 2/3 dan 1/2. Maka langkah pertama yaitu disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan? Yaitu pertama bisa menggunakan KPK, yang kedua bisa dengan mengalihkan silang. Karena kita belum belajar KPK, maka kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan secara silang. 2/3 kita kalikan dengan penyebut dari lawan pecahan tadi dengan 2. Jadi 2 kali 2, terus penyebutnya juga kita kalikan dengan 2, jadi 3 kali 2. Nah, yang 1/2 juga sama, kita kalikan dengan 3.
asalnya dari ini tadi 3 ini. 1 kali 3, 2 kali 3. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. 3 kali 2 hasilnya 6. 1 kali 3 hasilnya 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, sampai di sini kita lihat penyebutnya sudah sama, yaitu 6. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. 4 dengan 3 berarti besar yang 4, maka 4/6 lebih besar dari 3/6. Jadi 2/3 itu tadi kan sama dengan 4/6, lebih besar dari 1/2. 1/2 tadi sama dengan 3/6. Nah, itu tadi anak-anak, itu membandingkan secara langsung apabila penyebutnya tidak sama. Nah, kita lanjutkan dengan mengurutkan pecahan. Nah, untuk apa mengurutkan pecahan? Mengurutkan ini untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, bisa juga untuk mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Mengurutkan pada pecahan yang berpenyebut sama. Nah, ini contohnya, urutkan dari yang terkecil. Guru mempunyai pecahan 5/7, 1/7, 3/7, 6/7. Untuk mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, yang dilihat pembilangnya. Jadi pembilangnya tadi adalah 5, 1, 3, 6. Nah, 5, 1, 3, 6 ini kemudian diurutkan dari yang terkecil. Nah, urutannya berapa? 1, 3, 5, 6. Maka dituliskan urutan dari yang terkecil adalah 1/7, 3/7, 5/7, dan 6/7. Nah, ini mengurutkan yang pecahannya dengan penyebut sama. Nah, sekarang bagaimana kalau mengurutkan pada pecahan berpenyebut tidak sama atau berbeda? Contoh, urutkan dari yang terbesar. Ini Bu Guru mempunyai pecahan 2/3, 1/4, 1/2. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sama dengan tadi, dengan cara mengalihkan 2/3. Nah, ini 2/3 yang merah. Ini kita kalikan 2 kali 4 pada biru ini kali 2 dari yang hijau. Nah, penyebutnya juga disamakan, dikalikan dengan yang sama, 3 kali 4 kali 2 sama dengan 16/24. Kemudian 1/4 ini juga kita kalikan, 1 kali 3 kali 2. Kemudian penyebutnya kita kalikan, 4 kali 3 kali 2, hasilnya 6/24. Nah, yang 1/2 juga kita kalikan, 1 kali 3 kali 4. Terus penyebutnya 2 kali 3 kali 4. Nah, sama dengan 12/24. Nah, kalau kita lihat ini yang berwarna merah, berwarna biru, dan berwarna hijau, ini penyebutnya sudah sama, 16/24, 6/24, 12/24.
Kalau sudah sama seperti ini, nah kita tinggal mengurutkan. Kita lihat pembilangnya. Tadi pembilangnya 16, 6, 12. Kita urutkan dari yang terbesar, berarti 16 per 24, 12 per 24, 6 per 24. 16 per 24 tadi asalnya dari mana? Nah, asalnya dari 2 per 3. Ini 2 per 3. Kita tuliskan di sini 2 per 3. Kemudian 12 per 24. Ini tadi asalnya dari 1 per 2. Kita tuliskan 1 per 2. Kemudian 6 per 24. Asalnya dari 1 per 4. Kita tuliskan 1 per 4. Maka urutan dari yang terbesar adalah 2 per 3, 1 per 2, 1 per 4. Nah, begitu anak-anak untuk materi kita hari ini. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa tanya kepada Bu Guru. Nah, untuk latihan soal ini Bu Guru mempunyai 5 soal. Nomor 1, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Ini yang A, 2 per 3, titik-titik 1 per 4, B, 1 per 5, titik-titik 4 per 5, C, 1, titik-titik 5 per 5. Nomor 2, urutkan pecahan 2 per 5, 5 per 5, 1 per 5 dari yang terbesar. Terus yang nomor 3, urutkan pecahan 2 per 4, 1 per 5, 1 per 2 dari yang terkecil. Nah, itu anak-anak untuk materi pada pagi hari ini. Bu Guru harapkan kalian semua bisa paham. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.